Halo guys, tahu nggak 90% pemain saham itu rugi di tahun pertama? Kenapa? Karena mereka masuk tanpa persiapan, kayak main game tanpa tutorial, langsung kena bantai. Nah, hari ini gue mau sharing hal wajib yang harus lo tahu sebelum main saham. Mulai dari apa itu saham sebenarnya, sampai ke kesalahan pemula yang sering terjadi, plus jenis-jenis analisis yang wajib lo tahu. Ini bukan teori doang ya, tapi hal-hal praktis yang bakal ngebantu lo hindarin jebakan-jebakan yang bikin kantong jebol. Serius, kalau lo nonton video ini sampai habis, lo bakal punya bekal yang jauh lebih solid dibanding 80% investor pemula di luar sana. Oh iya, sebelum mulai, drop di komen dong. Lo mau mulai invest tapi masih bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin udah pernah coba tapi malah rugi? Oke, yuk langsung aja kita mulai. Pertama, kita bahas dulu, saham itu apa sih? Bayangin lu punya warung nasi gudeg yang laris manis, tapi lu butuh modal buat buka cabang. Daripada ngutang ke bank dan bayar bunga, lo nawarin ke temen-temen. Mau nggak investasi di warung gua? Lo kasih 10 juta, gua kasih lo 10% kepemilikan warung. Nah, itu konsep saham. Lo jadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan. Bedanya, kalau warung gudeg tadi cuma lo sama teman, kalau saham itu diperjualbelikan di bursa saham. Kayak pasar tradisional, tapi yang dijual bukan sayuran, melainkan kepemilikan perusahaan. Harga saham naik turun tergantung supply dan demand. Kalau banyak orang mau beli, harga naik. Kalau banyak yang mau jual, harga turun. Simple. Sekarang, yang bikin harga saham goyang itu ada 5 hal utama. Pertama, fundamental perusahaan. Ini kayak kesehatan fisik lo. Perusahaan untung besar, cash flow bagus, bisnis tumbuh, harga cenderung naik. Tapi kalau rugi terus, ya turun. Kedua, kondisi ekonomi. Ekonomi Indonesia lagi bagus, tingkat pengangguran rendah, daya beli masyarakat naik, saham-saham ikut naik. Sebaliknya, kalau resesi, ya pada turun. Ketiga, suku bunga. Ini penting banget. Kalau suku bunga bank naik, orang lebih milih nabung daripada main saham. Kenapa? Karena lebih aman dan dapat bunga pasti. Keempat, berita dan sentimen. Contoh, pandemi COVID kemarin bikin saham e-commerce naik karena orang beralih belanja online. Tapi saham-saham maskapai pada terjun bebas. Kenapa? Karena orang takut naik pesawat. Kelima, psikologi pasar. Ini yang paling tricky. Kadang orang jual karena panik, kadang beli karena FOMO. Padahal fundamentalnya sama aja. Ini bagian paling penting tapi sering di-skip. Risk management. Bayangin main slot. Tanpa aturan lo bisa habisin duit semalam. Tapi kalau set limit, maksimal 500.000 terus stop, at least lo nggak bangkrut. Sama kayak saham. Caranya simple. 1. Aturan 1-2%. Jangan resiko lebih dari 1-2% portofolio per saham. Punya 10 juta, maksimal rugi 200.000. 2. Stop loss. Dari awal tentuin, turun 10% langsung jual. Mending rugi kecil daripada rugi setengah. 3. Diversifikasi. Jangan all in di satu saham atau sektor. Sebar ke bank, consumer goods, mining. 4. Kontrol emosi. Jangan serakah pas untung, jangan panik pas rugi. Stick to the plan. Sekarang, 5 kesalahan yang bikin pemula rugi. 1. Panic selling. Market turun 20%, langsung jual semua. Padahal histori bilang, market selalu recovery. Yang sabar justru cuan. 2. Nggak sesuai profil resiko. Lo konservatif tapi beli saham gorengan. Ya pasti stres bro. 3. Inkonsisten. Bulan ini setor 1 juta, abis itu ngilang 3 bulan. Harusnya rutin, kayak cicilan motor. 4. Investasi tanpa riset. Jangan cuma ikut YouTuber atau grup Telegram. Do your own research. 5. Market timing. Nunggu crash dulu baru beli. Ujungnya nggak pernah masuk karena nunggu harga lebih murah lagi. 2 cara analisis saham yang harus lo tahu. Pertama, fundamental. Bayangin lo mau beli rumah. Lo pasti cek dulu kan, lokasinya oke nggak, bangunannya kokoh nggak, harganya worth it nggak? Nah, di saham juga sama. Lihat, perusahaannya untung nggak? Utangnya numpuk nggak? Bisnis modelnya sehat atau nggak? Kedua, teknikal. Ini lebih ke baca pola. Kayak tukang parkir yang udah apal jam-jam macet. Dia nggak peduli kenapa macet, yang penting ngerti polanya. Di saham, lo lihat chart. Oh, biasanya kalau harga nyentuh support, suka mantul lagi. Mana yang lebih bagus? Kombinasi bro,
Fundamental buat milih saham yang bagus, teknikal buat tahu kapan masuk dan kapan cabut. Analogi gampangnya apa? Fundamental itu kayak karakter jodoh, teknikal itu timing lo nembak. Remember, investasi itu maraton, bukan sprint. Yang sabar dan disiplin, ujung-ujungnya menang. Kalau ngerasa video ini ngebantu, smash that like, subscribe, dan drop di komen topik investasi yang lo pengen gua bahas. See you di video berikutnya. Happy investing, stay smart, stay disiplin.